Salam sejahtera sahabat IKPS terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan Alkitab pada hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau membaharui hidup kami dari hari ke hari. Kuatkan kami agar berjalan dalam pembaharuan dan kuasa kasih-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita ialah dari 2 Korintus 4 ayat 16. Demikian tertulis, saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara-saudara yang terkasih, yang tadi baru dibaca, diberi judul dalam Alkitab, yaitu jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut. Demikian judul untuk nas yang tadi kita baca. Memang saudara-saudara, di era pandemi ini juga dulu di masa Paulus, orang menghadapi banyak sekali hal-hal yang membuat orang meninggal. Dan untuk itu Paulus mengatakan agar kita jangan tawar hati atas semua itu. Saudara-saudara, akhir-akhir ini di tengah-tengah pandemi di dunia ini, orang memberi nasihat agar kita mengolah pikiran kita untuk menghadapinya. Dan salah satu usulan ialah memikirkan lagi cara-cara kaum Stoik. Kaum Stoik ini adalah para pemikir yang sejaman dengan Paulus. Apa yang para Stoik usulkan, saudara-saudara, menghadapi pandemi, menghadapi begitu banyaknya kematian, caranya menurut kaum Stoik ialah jangan bebani dirimu dengan berita-berita itu, hilangkan emosi negatif, juga katanya pakailah rasiomu sebaik-baiknya, dan kamu kendalikan apa yang bisa kau kendalikan. Fakta-fakta di luar sana kau tidak bisa apa-apakan, tapi pikirkanlah dirimu agar kau bisa mantap dengan perasaanmu. Jangan terlalu terpengaruh. Dan ingat, katanya saudara-saudara, nasihat para Stoik ini, terimalah irama alam, bahwa ada musim semi, tapi juga ada musim rontok, ada hal-hal yang merosot, dan kemerosotan itu wajar dalam diri manusia. Saudara-saudara, apa yang dikatakan Stoik itu satu usulan untuk menghadapi keadaan pandemi, tetapi Paulus dalam menghadapi itu berpikir berbeda, dan firman Tuhan juga memberi arah yang berbeda atas usulan tadi. Apa usulannya? Agar jangan tawar hati sekalipun menghadapi kemerosotan, sekalipun akan menghadapi maut pada waktunya nanti. Bagaimana usulan firman Tuhan untuk kita, saudara-saudara? Pertama-tama, saudara-saudara, kalau kita baca Alkitab sejak kitab Kejadian, maka memang pada mulanya Tuhan itu dikatakan menghembuskan nafas hidup kepada kita, sehingga kita mendapat jiwa, mendapat roh, dan kita menjadi manusia yang utuh. Dengan kata lain, karena Tuhan memberi nafas kehidupan, maka tubuh kita hidup dan kita memiliki jiwa. Jadi kalau bisa kita katakan, jiwa itu menyatu dengan tubuh, atau kita adalah tubuh yang berjiwa, atau kita adalah jiwa yang bertubuh. Tidak dapat dipisahkan. Bahkan sering kita dengar misalnya dalam Mazmur 107 ayat 9, jiwaku lapar atau jiwaku haus. Dengan mengatakan itu, saudara-saudara, betapa yang rohani dengan yang jasmani menyatu karena Tuhan menghembuskan nafasnya ke dalam diri kita. Makanya dalam Roma 12 ayat 1, Paulus juga mengatakan bahwa persembahan ini adalah tubuh kita juga. Jadi tidak hanya hati kita yang kita persembahkan, tetapi tubuh kita juga kita persembahkan. Maksudnya apa? Sepenuh diri kita lah di hadapan Tuhan kita berikan. Dan agar hidup kita terarah kepada Tuhan, maka kita juga diminta agar kita hidup dalam roh. Dan kalau kita hidup dalam roh, maka kita juga akan
dibangkitkan, walaupun ada yang merosot, walaupun ada yang kelihatannya melemah, tetapi karena kita terarah kepada roh, karena dalam ayat tadi, karena manusia batinia kita terarah kepada roh, maka kita akan dibangkitkan sebagai tubuh rohani. Demikian dalam 1 Korintus 15 ayat 44 dikatakan. Dan saudara-saudara, kalaupun nanti di surga yang akan bertemu dengan Tuhan, seperti dalam 1 Korintus 13 ayat 12 dikatakan bahwa nanti aku mengenal dengan sempurna, muka dengan muka. Dengan kata lain, istilah ini mau mengatakan yang bertemu dengan Tuhan bukan bagian dari diri kita, tapi diri kita sepenuhnya. Kemanusiaan kita yang punya nama yang telah dibaptis, inilah yang bertemu. Itu mau mengatakan sekali lagi bahwa tubuh dan jiwa kita, karena telah diberi nafas hidup oleh Tuhan, menjadi satu adanya. Dan pada waktunya, tubuh rohanilah yang akan bertemu dengan Tuhan. Maka, kalau begitu saudara-saudara, kalaupun memang ada yang kita lihat merosot, bahwa kita makin renta misalnya, itu bukan berarti segala-galanya akan merosot. Tapi justru di tengah-tengah keadaan yang kelihatan merosot ini, di tengah-tengah inilah mata batiniah kita, manusia batiniah kita akan melihat yang bangkit, yang hidup, yang bersuka cita ke arah Tuhan. Itulah artinya bagaimana kita di tengah banyaknya keadaan, di tengah pandemi, di tengah kemerosotan, tapi oleh mata batiniah kita bisa terarah kepada Tuhan dan kita terarah kepada kebangkitan. Dan kalau begitu, kita bisa menerima kita renta, tapi di dalam kerentaan itu, saudara-saudara, manusia batiniah kita baru dan selalu menemukan kehidupan, bahkan kehidupan pada waktunya menjadi manusia rohani, menjadi tubuh rohani bersama Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah semua peristiwa ini, kiranya kami tidak tawar hati. Kami melihat banyak yang sakit, kami melihat diri kami semakin renta, semakin tua, namun ya Tuhan, manusia batiniah kami melihat kebangkitan, melihat kasih-Mu yang mengatasi itu semua, yang memberikan kehidupan dan sukacita. Inilah doa kami demi Putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. Hatamu